Anak ini adalah jenius. Nonton bola sekali. Dia dengan mudah memplot lintasan bola, dan probabilitasnya mengenai net. Adegan yang sama. Tampilan horizontal, tampilan vertikal. Nonton berkali-kali. Tonton sampai TV rusak baru berhenti. Dalam kompetisi ia memperlakukan lapangan sepak bola sebagai papan catur. Kombinasi sempurna antara sepak bola dan catur. Dia melanjutkan untuk memprediksi jalur bola ke gawang. Menendang bola ke depan. Bisa tangkap. Menendang bola dari sisi kiri. Bisa tangkap. Tapi dia juga orang aneh. Saat tidur, harus berbaring ke arah pergerakan bumi. Janji bertemu harus tepat waktu. Sedikit terlambat dia akan marah. Jangan bilang sama aku jam 9. Sarapan hanya makan sereal. Hanya duduk di sebelah jendela untuk makan. Tetap menunduk saat berjalan dan tidak pernah melihat orang lain. Orang asing bertanya padanya. Dia akan menjawab. -77. Kadang dia akan ketawa sendiri. Hahaha. Untuk dia, bola hanyalah permainan yang sangat sederhana. Tapi tendangan bebasnya tidak terduga. Karena alam didasarkan pada keberuntungan. Jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk menebak. Reaksi William tidak bisa secepat kecepatan kaki pemain. Ini membuat anak itu sedih. Hari berikutnya klub tutup. William berjalan 5 km ke lapangan sepak bola, untuk berlatih menangkap penalti. Kekeras kepalaannya menyentuh pemiliknya. Ajari dia berlatih bola sendiri. Berlatih lagi dan lagi. Anak itu mengandalkan kecepatan bola. Tebak sudut dari garis bola. Di lapangan sepak bola sekali lagi. Pemain tendangan bebas. Sebelum pemain mengangkat kakinya, William sudah bisa menebak arah bola. Pemimpin klub menemukan bakatnya dia. Ingin dia memasuki kompetisi resmi. Kasir supermarket salah menimbang. Setelah bocah itu melihatnya, dia mengatakan yang benar di tempat. Orang-orang segera mengepung. Kasir membuli William karena tidak pandai berbicara. Memelototinya lalu membalas. Untungnya paman datang tepat waktu. Letakkan anak itu di troli dan seret pergi. Paman bilang dia terlalu jujur, menarik perhatian. Tapi tiba-tiba dia marah. Berat mereka bermasalah. William autis. Juga seorang jenius. Di lapangan sepak bola, dapat memprediksi lintasan bola. Tidak peduli seberapa sulit itu. Dia masih bisa menangkap bola. Karena autisme. Dia harus disetujui oleh dokter untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Paman khawatir diagnosisnya tidak baik. Akan mempengaruhi William. Tapi dia tidak peduli. Dia sangat santai. Dan hasil ketika ketemu dengan dokter. Dia sangat gugup terus-menerus melihat jam tangannya. Mulut berulang kali mengatakan 77. Dokter memanggil pamannya. Mengatakan bahwa situasi anak itu sulit untuk dihadapi. William masih tidak tahu apa-apa. Pertama dia meniru patung itu. Lalu keluar taman. Posisi catur di papan menarik perhatiannya. Tanpa banyak berpikir pergi ke ruang kerja. Dia mengatakan pada semua bagaimana menyelesaikan catur. Dokter terdengar sangat menarik. Segera ingin bermain catur dengan William. Dia dan William bermain catur. Sayangnya William masih kalah. Anak beruntung melalui peringkat. Tapi dia tidak senang karena kalah main catur. Tapi tidak menjadi gila seperti dulu lagi. Kemudian mereka membeli peralatan. William memilih pakaian sepak bola yang dia suka. Ketika dia mencobanya, dia mendorong tangan penjual. Hanya paman yang bisa membantu untuk mengikatkan bajunya. William sangat senang dengan baju baru. Bahkan dalam perjalanan pulang menceritakan lelucon. Tidak tahu lucu atau tidak. Tapi buat dia tertawa. Paman masih lajang. Karena ibu dia sakit. Jadi dia merawat ponakannya. Dalam 2 minggu kamu akan dibawa ke sanatorium. Dia juga harus pergi ke luar negeri untuk pelatihan. Melalui waktu hidup bersama. William dari perlawanan di awal. Perlahan menjadi terbiasa. Pada akhirnya tergantung pada. Tapi saat dia tahu paman akan pergi. William pada dasarnya tidak dapat diterima. Dia membuka hatinya untuk menerima orang yang dicintainya. Kemudian paman hendak pergi. Pintu hatinya tertutup kembali, dia menolak untuk bermain. Anggota keluarga datang dan pergi sendiri. Bawa dia ke sanatorium. Tim tanpa William sangat membosankan. Semua orang sangat merindukannya. Ketika pergi ke supermarket, paman penasaran menimbang sekantong kacang 500 ger. Ternyata benar lebih 35 ger.
Dia pulang dan mengatur tempat tidur seperti dulu. Kursi yang dulu William duduki sekarang kosong. Barangnya masih di tempat yang sama. Di dalamnya ada tiket sepak bola. Paman memutuskan untuk tidak menyerah. Berangkat dengan jalan jauh untuk pulang ke rumah. Melalui cerita dari ibunya dia baru tahu. William sangat berbakti padanya sejak kecil. Masuk ke kamar, kenakan kaos sepak bolanya. William menonton semua pertandingannya dia. Anak itu terus berkata 77. Itu juga karena pamannya meninggalkan lapangan pada menit ke-77 dari sebuah pertandingan. Paman sangat tersentuh. Beberapa hari kemudian dia pergi ke sanatorium. Memberitahu William bahwa dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Dia mengeluarkan papan catur. Berharap ponakannya bisa mengajari dia bermain catur. Tapi William masih tidak bereaksi. Ketika paman ingin menyerah. Sayangnya, William mengeluarkan bidak catur dan mengaturnya. Paman berjanji untuk berada di sisinya selamanya. William akhirnya mengangkat kepala. Terima pengampunan untuk paman.